Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devisa Fitri dari Manajemen Malam. Di sini saya akan mempresentasikan perseorangan terbatas atau PT dan juga CV. Pengertian masing-masing PT atau CV. Perseorangan terbatas atau dulu sering disebut Namzolat Fellowship atau adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha terbagi atas beberapa saham, di mana setiap sekutu turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham. Di sini para pemegang saham bertanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan seperti modal yang disetorkan di pedagang. Kekayaan PT terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pemegang saham. Jadi kekayaan pribadi pemegang saham terpisah dari kekayaan PT. Jadi nggak bisa disamakan. Pada umumnya, yang paling penting bagi PT adalah menjual saham kepada masyarakat umum. Perusahaan itu mengumpulkan dana yang diperlukan dengan jalan menjual saham, sehingga para pemegang saham menjadi pemilik perusahaan tersebut. Jika suatu perusahaan memperoleh keuntungan, maka perusahaan akan membayarkan atas saham yang dibeli atau dividen. Di sini saya juga akan menerangkan tentang jenis-jenis perseroan terbatas atau PT. Jadi, perseroan terbatas atau PT mempunyai banyak jenis-jenis. Misalnya ada PT tertutup, PT terbuka, PT kosong, PT asing. Saya akan menjelaskan tentang satu-satu. PT tertutup, yaitu di dalamnya PT ini saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Tidak semua orang dapat ikut serta. Seringkali pemegang saham berasal dari keluarga sendiri dan surat sahamnya ditulis atas nama siapa gitu. Jadi atas nama sendiri pribadi. PT terbuka, di sini saham-sahamnya boleh dimiliki oleh setiap orang karena biasanya bukan atas nama melainkan atas unjuk, sehingga mudah untuk dipindah tangankan. Dan PT kosong adalah PT yang sudah tidak mempunyai kegiatan lagi, tinggal nama saja. Hal ini disebabkan karena tidak dapat melunasi hutang tanpa harus menjual semua sahamnya. PT asing adalah suatu PT yang didirikan di luar negeri dan berkedudukan di luar negeri dan melakukan investasi di suatu negara. Jadi tidak di dalam negeri tapi di luar negeri. Kayak menanam investasinya di sana, menanam sahamnya di sana. Di dalam Pasal 3 UU PMA menyatakan bahwa perusahaan asing yang melakukan investasi di Indonesia harus berbentuk PT yang didirikan dan berlokasi di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun kekurangan atau kelemahan PT. Jadi PT itu mempunyai kekurangan atau enggak kelebihan. PT merupakan subjek pajak yang menyebabkan seorang pemegang saham membayar pajak ganda, yaitu pajak atas PT itu sendiri dan dividen yang diterima serta pajak individunya. Biaya yang tidak sedikit untuk mendirikan PT karena lebih rumit, memerlukan akte notaris, perjanjian-perjanjian lainnya, dan yang semuanya memerlukan biaya yang cukup besar, tidak biaya yang lumayan sedikit, yaitu lumayan besar lah. Adanya perbedaan kepentingan di dalamnya menjalankan PT, di mana terkadang pemilik saham minoritas dikalahkan pemilik saham mayoritas. Dan kurangnya terjaminnya rahasia perusahaan karena semua kegiatan perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham, terutama yang menyangkut keperluan tunjangan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perseroan komanditer atau CV. Perseroan komanditer atau Komanditer Fellowship atau CP dinyatakan sebagai suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan, serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikuti sertakan dalam perusahaan tersebut. Saya akan menjelaskan tentang keanggotaan dalam CV. Jadi keanggotaan dalam CV ada beberapa, ada 3 macam. 1. Sekutu pemimpin, sekutu terbatas, sekutu diam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekutu pemimpin dulu.
Sekutu pemimpin atau general partner atau disebut juga sekutu komplementer, yaitu anggota yang aktif dalam pengurusan CV turut memimpin perusahaan bertanggung jawab secara tak terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan. Sekutu ini biasanya memasukkan modalnya lebih besar dari sekutu lainnya. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang sekutu terbatas atau limited partner. Anggota yang bertanggung jawab terhadap hutang perusahaan sebesar modal yang disetorkan dan mereka tidak diperbolehkan aktif dalam perusahaan. Sekutu diam atau silent partner. Sekutu ini tidak bisa turut aktif dalam menjalankan kegiatan perusahaan, namun dikenal umum sebagai sekutu dalam CV tersebut. Ada juga, tidak hanya itu aja, tapi ada juga sekutu rahasia atau silent partner. Sekutu ini aktif menjalankan kegiatan perusahaan tapi tidak diketahui oleh umum bahwa mereka sebenarnya termasuk anggota CV. Jadi secara diam-diam atau secara rahasia. Sekutu senior dan junior. Keanggotaan sekutu ini pada umumnya didasarkan pada lamanya investasi atau lamanya mereka bekerja dalam perusahaan. Ada juga sekutu tidur atau dorman atau sleeping partner. Sekutu yang tidak ikut dalam kegiatan perusahaan dan juga tidak dikenal oleh umum sebagai sekutu dalam CV. Pembagian keuntungan dari para sekutu disesuaikan dengan ketetapan yang tercantum di dalam akte pendirian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan atau kelemahan tentang CV ini. Kelebihan CV, modal yang dikumpulkan besar, kemampuan manajemen lebih besar, keahlian dan keterampilan bertambah, meningkatkan kepercayaan kreditor, dan adanya kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang. Dari itu, ada juga kelemahan dalam CV. 1. Sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. 2. Kelangsungan hidupnya tak menentu. 3. Lemahnya pengendalian. Udah sekian dari saya, Devi Savitri dari Manajemen Malam. Terima kasih.